Kabar gembira bagi Bapak Ibu pensiunan, akhirnya Taspen merilis tanggal pencairan gaji K13 2025. Baru saja Taspen merilis melalui media sosialnya terkait dengan pengumuman pembayaran gaji K13 tahun 2025 bagi para penerima pensiun yang paling cepat dibayarkan pada 2 Juni 2025. Lantas bagaimana informasi selengkapnya? Di sini Taspen juga mengumumkan terkait dengan ketentuan pencairan serta besaran gaji ke-13 yang akan dicairkan. Kabar gembira bagi Bapak Ibu, pembayaran gaji ke-13 tahun 2025 bagi penerima pensiun paling cepat dibayarkan pada Juni 2025. Berikut informasi selengkapnya dari Taspen terkait dengan pembayaran gaji ke-13 ini. Nah, bagi Bapak Ibu, silakan simak informasi selengkapnya biar tidak salah paham terkait dengan pencairan gaji ke-13 ini yang sudah diumumkan oleh Taspen. Info gaji ke-13 untuk penerima pensiun 2025. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025, tentang pemberian gaji ke-13 kepada penerima pensiun dan tunjangan tahun 2025 dan surat Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor S_85 PB 7 per 2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal petunjuk teknis gaji ke-13 penerima pensiun. Bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini ya. Besaran gaji ke-13. Ini ada 4 poin pentingnya terkait dengan besaran gaji ke-13. Yang pertama, dibayarkan sesuai penghasilan pada bulan Mei 2025. Jadi untuk gaji ke-13 ini dibayarkan sesuai dengan penghasilan pada bulan Mei 2025. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin di bulan Mei mendapatkan penghasilan 5 juta ya. Jadi sesuai dengan penghasilan itu yang akan dibayarkan nantinya. Terdiri dari pensiun pokok, tunjangan keluarga, kemudian tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Jadi ada pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. 4 ya. Kemudian yang ketiga, tidak dikenakan potongan iuran. Nah, jadi tidak ada potongan iuran dan atau potongan lain termasuk potongan kredit pensiun, kecuali pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pajak penghasilan tersebut ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin gajinya 5 juta itu kena potong pajak, tetapi untuk pencairan gaji ke-13 ini tidak ada potongan pajak. Jadi kalau misalnya kemarin di Mei 5 juta, otomatis di gaji ke-13 nominalnya tanpa potongan pajak dan akhirnya nilainya naik. Mungkin 5 juta lebih ya. Nah, kayak gitu. Adapun untuk pajak penghasilan itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau kemarin di Mei gajinya 5 juta, otomatis nilainya menjadi naik karena potongannya tidak ada dan pajak penghasilan ditanggung oleh pemerintah. Jadi naik sedikit untuk gaji 13 nantinya. Kemudian poin keempat terkait dengan besaran gaji ke-13, tanpa perlu pengajuan dan tanpa memerlukan perubahan data, verifikasi data, serta tidak perlu autentikasi ulang. Nah, ini penting nih. Tidak perlu pengajuan dan tanpa memerlukan perubahan data, verifikasi data, serta tidak perlu autentikasi ulang. Jadi gajinya ini, gaji ke-13 ini akan otomatis mencair. Cair otomatis tanpa perlu pengajuan data. Nah, itu 4 poin penting besaran gaji ke-13 yang diumumkan. Kemudian ada lagi ketentuan lainnya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ketentuan lainnya. Ini yang wajib juga diumumkan bagi pensiunan. Ketentuan lainnya yang pertama adalah bagi penerima pensiun yang berasal dari aparatur negara, sekaligus dari pejabat negara, maka gaji ke-13 dibayarkan hanya satu, yang nilainya paling besar. Nah, kita ulangi ya. Jadi bagi penerima pensiun yang berasal dari aparatur negara, sekaligus dari pejabat negara,
maka gaji ke-13 dibayarkan hanya satu yang nilainya paling besar. Jadi tidak ada dua gaji ke-13-nya. Jadi kalau dia penerima pensiun yang berasal dari ASN, kemudian juga berasal dari pejabat negara, maka gaji ke-13-nya dibayarkan satu. Poin kedua, ketentuan lainnya, kedua adalah dalam hal aparatur negara atau pensiun sekaligus sebagai penerima pensiun janda atau duda, maka gaji ke-13 dibayarkan pada keduanya. Dalam hal aparatur negara atau pensiun sekaligus sebagai penerima pensiun janda atau duda, maka gaji ke-13 dibayarkan pada keduanya. Nah, jadi kalau dia sebagai aparatur negara juga atau pensiun sekaligus penerima pensiun, maka gaji ke-13 dibayarkan pada keduanya. Kemudian poin ketiga adalah terkait dengan ketentuan lainnya, PNS dan pejabat negara yang pensiun. Bagi yang TMT 1 Mei 2025, bagi yang TMT 1 Mei 2025, gaji ke-13 pensiun dibayarkan taspen, dan gaji ke-13 tunjangan kinerja dibayarkan satuan kerja. Kita ulangi, PNS dan pejabat negara yang pensiun pada TMT 1 Mei 2025, gaji ke-13 pensiun dibayarkan taspen, dan gaji ke-13 tunjangan kinerja dibayarkan satuan kerja. Jadi gaji ke-13 dibayarkan oleh taspen, sedangkan gaji ke-13 tunjangan kinerja dibayarkan satuan kerja. Tukinnya dibayarkan oleh satuan kerja terakhir kali ya. Kemudian bagi PNS dan pejabat negara yang pensiun pada TMT 1 Juni 2025, gaji ke-13 dibayarkan oleh satuan kerja berkenaan. TMT 1 Juni 2025, gaji ke-13 dibayarkan oleh satuan kerja berkenaan. Nah, ini ya. Di sini juga banyak yang berkomentar terkait dengan pengumuman ini ya. Kita lihat dulu. Nah, ada juga yang bertanya, bareng dengan gaji pensiun nggak, Min? Ambilnya barengan aja, Bu, tanggal 2 ke atas. Kalau tanggal 1 kayaknya gaji ke-13-nya belum masuk. Nah, gitu ya. Jadi kan untuk pencairan ini kan gaji itu di tanggal 1 ya. Tapi gaji ke-13 itu mulai tanggal 2. Ya berarti ya tidak bareng. Gaji dulu cair, baru gaji ke-13. Nah, kemudian ada lagi yang komentar, jadi bulan ini hanya satu kali dapat gajinya Kamin, atau 2 kali diterima bulan ini. Jawaban dari Taspen, untuk bulan Juni akan dibayarkan gaji ke-13, serta dana pensiun bulanan. Jadi 2 lah gajinya Bapak, Ibu. 1 gaji bulanan dan 1 gaji ke-13. Kemudian juga informasi, Taspen juga menghimbau bagi Bapak Ibu untuk waspada terhadap penipuan. Jadi untuk gaji ke-13 ini tidak perlu verifikasi data, tidak perlu pembaruan data di sini, kemudian tidak perlu autentikasi ulang. Nah, ini penting ya. Dan jangan sampai nanti gara-gara ada pencairan kemudian wajib pembaruan data, kemudian dikirimkan lewat WhatsApp dan sebagainya, Bapak Ibu klik linknya, kemudian dana Ibu bisa hilang. Itu berbahaya. Jadi ditekankan di sini gaji ke-13 itu tidak perlu pengajuan data, kemudian tidak perlu verifikasi, tidak perlu autentikasi ulang. Autentikasi hanya wajib untuk autentikasi itu hanya untuk gaji bulanan saja. Nah, itulah kabar gembira bagi Bapak Ibu sekalian di hari ini yang baru saja diumumkan oleh Taspen Rabu 21 Mei 2025.